2013 bahwa anak berkebutuhan khusus. Baiklah, saya ulangi lagi. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tahun 2013 menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangan dibandingkan dengan anak-anak yang seusia lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Kalau mau dilanjuti sama kelompok, masih dalam anggota kelompok, nggak usah kembali ke moderator, biar langsung dilanjuti aja. Biar waktunya lebih efisien. Langsung lanjut ya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Nah, menurut IDEA atau Individual with Disabilities Education Amendment pada tahun 1997 itu diklasifikasikan yang pertama itu ada anak dengan gangguan fisik, yaitu ada anak tunanetra. Nah, tunanetra sendiri artinya kurang penglihatan. Jadi anak yang indera penglihatannya itu tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas. Nah, istilah ini dipakai untuk mereka yang mengalami gangguan penglihatan yang mengakibatkan fungsi penglihatan tidak dapat dilakukan. Nah, oleh karena itu, gangguan ini penyandang tunanetra menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan mereka yang penglihatannya berfungsi secara normal. Yang selanjutnya yaitu ada tunarungu. Tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengaran sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Nah, istilah tunarungu ini dikenal bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran mulai dari yang ringan sampai dengan yang berat. Yang selanjutnya ada tunadaksa, itu adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, biasanya itu dikarenakan bawaan sejak lahir, penyakit, atau kecelakaan, sehingga apabila mau bergerak atau berjalan memerlukan alat bantu. Yang selanjutnya ada tunaganda, yaitu anak tunaganda atau tunamajemuk merupakan anak yang menderita 2 atau lebih kelainan dalam segi jasmani, keinderaan, mental, sosial, emosi, sehingga untuk mencapai perkembangan kemampuan optimal diperlukan pelayanan khusus dalam pendidikan, medis, dan psikologis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri Setia. Baik, selanjutnya materi tentang anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang pertama itu ada tunalaras. Nah, tunalaras ini yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Anak dengan gangguan atau hambatan emosional ini dapat digolongkan berperilaku neurotik. Perilaku tertentu yang menandakan adanya gangguan ini yaitu menunjukkan adanya regresi atau perkembangan yang lambat pada anak dalam menyesuaikan diri seperti sangat pemalu, takut dipisahkan dengan orang tua, rendah diri, dan cemas berlebihan. Anak dengan gangguan perilaku ini ditandai dengan adanya delikuensi sehingga mengakibatkan kesulitan atau hambatan untuk berhubungan dengan orang lain. Selanjutnya itu ada tunawicara atau anak dengan gangguan komunikasi, yaitu anak yang mengalami kelainan suara
artikulasi atau pengucapan, atau kelancaran bicara, yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa. Gangguan bicara yang sering disebut dengan tunawicara ini dapat disebabkan oleh gangguan pendengaran yang terjadi sejak lahir atau kerusakan organ bicara, misalnya lidah yang terlampau pendek sehingga anak tidak dapat memproduksi bunyi secara sempurna. Selanjutnya itu ada hiperaktif. Hiperaktif itu secara psikologis adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan gerakan dan memusatkan perhatian. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Karina. Baiklah, selanjutnya next slide. Baiklah, selanjutnya ada anak dengan gangguan intelektual. Nah, yang pertama adalah tunagrahita. Nah, tunagrahita itu adalah kondisi di mana seseorang individu mengalami keterbelakangan mental atau dikenal dengan retardasi mental. Nah, di tunagrahita itu dia mengalami hambatan tingkah laku. Nah, IQ anak tunagrahita ini biasanya di bawah rata-rata anak normal pada umumnya, yang menyebabkan fungsi intelektualnya terganggu dan menyebabkan munculnya permasalahan-permasalahan pada masa perkembangannya. Nah, menurut PP nomor 72 tahun 1991 bahwasannya ada klasifikasi dalam tunagrahita. Nah, terbagi atas 3. Nah, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat atau sangat berat. Nah, selanjutnya ada anak lamban belajar atau slow learner, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Nah, biasanya IQ-nya memiliki sekitar 70-90. Nah, anak slow learner ini memiliki kemampuan belajar yang lebih lambat dibanding dengan teman sebayanya. Nah, siswa yang lambat dalam proses belajar ini membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan kawan sekelompok siswa yang memiliki taraf potensi intelektual yang sama. Pada dasarnya, anak yang lamban belajar atau slow learner ini cenderung pendiam dan pemalu dan umumnya sulit berteman. Nah, yang ketiga adalah anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, kemudian berhitung, ataupun matematika. Nah, selanjutnya ada anak berbakat. Nah, anak berbakat ini atau anak gifted talented ini adalah anak yang memiliki bakat atau kemampuan dan kecerdasan luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensinya, kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak seusianya atau anak-anak normal pada umumnya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata dan memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Nah, selanjutnya adalah autisme, yaitu autisme merupakan gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Nah, gangguan autis ini pertama kali ditemukan oleh Kenner tahun 1943. Nah, perilaku autistik ini digolongkan dalam 2 jenis. Yang pertama adalah perilaku yang eksesif atau berkelebihan dan perilaku yang defisit atau berkekurangan. Nah, maksudnya dari eksesif ini atau berkelebihan adalah dia bersifat hiperaktif atau sering tantrum. Tantrum adalah mengamuk, berupa menjerit, menggigit, mencakar, kemudian memukul atau mendorong. Nah, di sini juga bahwasanya anak yang autis yang dia berlebihan akan menyakiti dirinya atau self abuse. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perilaku defisit. Perilaku defisit ini ditandai dengan gangguan bicara, kemudian perilaku sosial kurang sesuai, kemudian defisit sensori sehingga dikira tuli. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah indigo. Indigo ini adalah manusia yang sejak lahir mempunyai kelebihan khusus yang tidak dimiliki
manusia pada umumnya. Anak indigo biasanya menunjukkan seperangkat atribusi psikologis yang baru dan tidak biasa, serta sebuah pola tingkah laku yang tidak pernah terdokumentasi sebelumnya. Nah, itulah presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok 1 dengan judul materi anak berkebutuhan khusus dan jenis-jenisnya. Dilakukan oleh kelompok 2 dengan judul materi sejarah pendidikan inklusi dan pengertian pendidikan inklusi dengan anggota kelompok Yosia Septi Indiasi, Ahmad Fauzan, Nanda Putri Dewi, dan Dasma Prasetyo. Kepada kelompok 2, silahkan men-share PPT-nya. Baiklah, kepada kelompok 2, silakan memulai presentasinya. Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sejarah dan pengertian pendidikan inklusi. Next slide. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bahas nantinya, yaitu yang pertama adalah mengenai sejarah pendidikan inklusi, lalu yang kedua ada pengertian pendidikan inklusi, di mana di sini mencakup pendidikan inklusi di Indonesia dan kendala pendidikan inklusi di Indonesia. Next slide. Nah, materi yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai sejarah pendidikan inklusi. Tahukah kamu bahwa pendidikan inklusi ini lahir dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama dan institusi asrama lainnya. Jadi, awal mula pendidikan inklusi ini berawal dari suatu pengamatan dari sekolah asrama, di mana sekolah asrama itu berisi kumpulan dari anak-anak luar biasa. Nah, melalui pengamatan ini, mendapatkan suatu hasil bahwa anak penyandang cacat yang meninggalkan sekolah luar biasa berasrama seringkali tidak merasa betah tinggal dengan keluarganya karena mereka sudah biasa tinggal di sekolah berasrama, jadi waktu tinggal di tempat keluarganya merasa asing. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, sejarah pendidikan inklusi di Indonesia ini berawal dari tahun 1986. Pendidikan inklusi lahir di Indonesia dengan nama Pendidikan Terpadu dan disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002 tahun 1986 tentang penyelenggaraan pendidikan terpadu di Indonesia. Jadi sebelum namanya pendidikan inklusi di Indonesia, nama pendidikan inklusi itu adalah pendidikan terpadu. Selanjutnya, pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan konvensi nasional dengan menghasilkan Deklarasi Bandung dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Jadi pada tahun 2004 ini diselenggarakan suatu konvensi nasional yang menghasilkan Deklarasi Bandung, di mana Deklarasi Bandung itu berisi tentang komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusi. Lalu selanjutnya pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi dengan menghasilkan rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya dikembangkan program pendidikan inklusif.
Baiklah, itulah materi mengenai sejarah pendidikan inklusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ahmad Fauzan. Baiklah, di sini ada pengertian pendidikan inklusi. Berdasarkan Permendiknas nomor 70 tahun 2019, tahun 2009, pengertian pendidikan inklusi itu adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Di sini ada tiga menurut di sini ada tiga menurut para ahli tentang pengertian pendidikan inklusi. Yang pertama adalah Tarmansyah tahun 2009 mengatakan bahwa sekolah inklusi itu adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Yang kedua adalah Tarmansyah 2009 nomor 76 mengemukakan bahwa pendidikan inklusi adalah penempatan anak berkelainan tingkat ringan, sedang, dan berat secara penuh di kelas reguler. Yang ketiga adalah LKM Marentek tahun 2007 nomor 145 mengemukakan bahwa pendidikan inklusif itu adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan pendidikan khusus di sekolah reguler, SD, SLTP, SMU, dan SMK yang tergolong luar biasa, baik dalam arti berkelainan, lamban belajar, atau bisa disebut dengan slow learner, maupun yang berkesulitan belajar lainnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan inklusif itu adalah layanan pendidikan yang menerima semua anak berkebutuhan khusus tanpa memandang perbedaan karakteristik anak tersebut. Baiklah, materi selanjutnya. Akan dijelaskan oleh Saudara Dasma. Baik, terima kasih kepada Fauzan. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas, Bapak dan teman-teman? Jelas. Oke, saya akan menjelaskan materi terkait dengan pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, dari beberapa data yang kami dapatkan ketika kami membuat makalah kemarin dari sumber jurnal dan lain sebagainya, di sini ada 3 data terkait dengan jumlah anak berkebutuhan khusus yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak atau Kementerian PPPA. Nah, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata itu ada sekitar 1,5 juta jiwa. Kemudian yang kedua adalah PBB memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Dan yang ketiga adalah di Indonesia jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun ada 22,8 juta jiwa. Nah, jika kita mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan akan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus. Nah, dari data ini, teman-teman, bahwasanya kita bisa melihat bahwasanya jumlah anak berkebutuhan khusus di Indonesia ini cukup besar. Nah, di sini memang diperlukan satu wadah yang sudah ada ataupun harus disiapkan oleh pemerintah ataupun Kementerian Pendidikan yang khusus menaungi atau menangani terkait dengan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Kembali lagi, mungkin dulu kita belajar pada, ya kalau di PGSD sering membahas tentang pendidikan, kalau pendidikan itu wajib haknya bagi setiap anak Indonesia. Nah, anak yang memiliki kebutuhan khusus dengan anak yang normal atau biasanya, itu harus memiliki kesetaraan dalam memperoleh pendidikan. Namun realitanya seringkali kita melihat bahwasanya adanya segmentasi ataupun lapisan-lapisan yang menjadi sekat. Bahwasanya ada pemisahan antara gender, bahkan kalau yang kita bahas sekarang ini adalah adanya sekat antara anak-anak yang biasa dan yang memiliki kebutuhan khusus dalam memperoleh pendidikan. Nah, hal inilah yang mungkin harus menjadi perhatian serius bagi kita semua, bagi pemerintah, bagi kita sebagai calon guru untuk memandang bahwasanya pendidikan inklusi ini memang benar-benar harus diterapkan di Indonesia. Nah, penyelenggaraan sistem sekolah inklusi di Indonesia ini sudah dilakukan oleh pemerintah, namun mungkin belum sistem yang baik gitu.
Selanjutnya adalah ada beberapa model sekolah inklusi yang dapat, ini menurut Asman 1994 dalam Emawati 2008. Yang pertama ada yang namanya kelas reguler atau inklusi penuh. Jadi anak berkebutuhan khusus akan belajar bersama anak normal sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada kelas reguler dengan klaster anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal dalam kelas reguler, namun dalam kelompok yang lebih khusus. Seperti itu. Itu bedanya yang kedua dengan yang pertama. Kemudian yang ketiga ada kelas reguler dengan pull out. Jadi di sini artinya anak berkebutuhan khusus itu belajar bersama anak normal di kelas reguler, namun dalam waktu-waktu tertentu bisa ditarik dari kelas reguler ke ruang lain untuk belajar dengan guru pembimbing yang khusus. Ada yang namanya kelas reguler dengan klaster dan pull out. Nah, ini gabungan ya. Jadi anak berkebutuhan khusus belajar bersama anak normal di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu tertentu itu bisa ditarik dan belajar dengan guru yang membimbingnya secara khusus. Kemudian ada yang terakhir, ada kelas khusus penuh anak berkebutuhan khusus. Jadi memang satu kelas itu memang dikhususkan untuk reguler gitu. Nah, kalau berbicara tentang penyelenggaraan sistem sekolah inklusi di Indonesia, sekolah kita nggak usah jauh-jauh lah, karena yang belum terpenuhi gitu untuk mendukung proses pembelajaran. Nah, begitu pula dengan sekolah inklusi. Kalau kita ngomongin sekolah inklusi, maka aspek fasilitas, sarana dan prasarana ya harus jauh lebih standarnya lebih tinggi atau lebih baik daripada sekolah pada umumnya. Karena memang mereka memerlukan perlakuan yang secara khusus gitu dibanding dengan anak normal seperti pada biasanya. Mungkin hanya itu materi terkait dengan bagaimana pendidikan inklusi di Indonesia yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya ada materi mengenai kendala pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia yang akan dijelaskan oleh rekan kita Ahmad Fauzan. Pada Fauzan, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Dasma. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya off-cam dikarenakan saya menggunakan handphone. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada kendala pelaksanaan pendidikan inklusi di Indonesia. Adapun beberapa kendala atau permasalahan pelaksanaan pendidikan inklusi Indonesia ini, yang pertama ada dari guru, yang kedua ada dari orang tua, yang ketiga ada dari siswa, yang keempat ada dari manajemen sekolah, yang kelima ada dari pemerintah, yang keenam ada dari masyarakat, yang ketujuh ada dari lainnya. Yuk, lanjut, Zan. Gangguan kayaknya ya. Sepertinya udah dijelaskan tuh sama Fauzan, mungkin bisa kembali ke moderator berarti ya, Dasma ya. Tadi siapa kelompok 3 ini? Yosia, sama Dasma, sama Fauzan ya? Iya, Sama Bapak. Nanda juga, Pak. Sama Nanda ya. Oke. Atau open. Silahkan teman-teman.